Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Marsyabila dengan NIM 2310611259 dari Hukum Internasional kelas T, yang mana pada hari ini saya akan membahas mengenai pelanggaran HAM internasional. Apa itu HAM? Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, kewarganegaraan, atau status sosial. HAM sendiri mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, perlindungan dari penyiksaan, serta hak atas rasa aman dan martabat. Dalam hukum internasional, HAM telah diakui secara resmi melalui berbagai instrumen seperti Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 1948, lalu selanjutnya ada International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, serta Conventions Against Torture atau CIT. Tujuan dari pengaturan HAM ini sendiri di tingkat internasional adalah untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang, serta memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan manusiawi, terlepas dari di mana mereka tinggal. Adapun beberapa tantangan penegakan HAM internasional yaitu prinsip kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi asing. Sehingga ketika negara melakukan pelanggaran HAM terhadap warganya sendiri, mereka sering menolak campur tangan internasional dengan alasan kedaulatan. Akibatnya, komunitas internasional kesulitan menindak atau menyelidiki pelanggaran tersebut, meskipun pelanggaran berskala besar. Lalu adanya penolakan terhadap lembaga internasional seperti ICC. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok tidak mengakui yurisdiksi International Criminal Court atau ICC. Bahkan, ada negara yang secara resmi menarik diri dari keanggotaannya, yang berakibat yaitu pelaku pelanggaran HAM dari negara-negara ini tidak bisa dituntut melalui jalur hukum internasional meski bukti pelanggarannya kuat. Lalu selanjutnya yaitu adanya standar ganda dan politisasi. Penegakan HAM seringkali bersifat tidak konsisten. Negara kecil lebih mudah dijatuhi sanksi, sementara negara kuat cenderung dilindungi atau dibiarkan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum HAM internasional hanya ditegakkan bila tidak mengganggu kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu masalah ekstradisi. Negara sering menolak mengekstradisi warga negaranya sendiri meskipun telah melakukan pelanggaran HAM di negara lain. Ini menjadi hambatan besar, karena pelaku bisa bersembunyi di balik perlindungan hukum negara asalnya. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan sistem hukum antar negara. Beberapa negara menganut sistem hukum yang berbeda seperti civil law, common law, hukum adat, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan norma HAM internasional. Perbedaan ini kadang dimanfaatkan sebagai alasan untuk tidak tunduk pada standar global. Selanjutnya yaitu kurangnya kekuatan eksekusi lembaga HAM internasional. Lembaga seperti ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri. Mereka hanya bisa bekerja jika negara bersedia membantu penangkapan atau eksekusi keputusan. Jika negara tempat pelaku berada tidak bekerja sama, maka proses hukum bisa terhenti sepenuhnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus genosida Rwanda tahun 1994. Latar belakang kasus, genosida di Rwanda yang terjadi antara 7 April hingga 15 Juli 1994 merupakan puncak dari konflik etnis panjang antara mayoritas Hutu dan minoritas Tutsi. Ketika Rwanda meraih kemerdekaannya pada tahun 1962, ketegangan yang sudah berlangsung sejak zaman kolonial inilah yang kemudian berubah menjadi konflik politik dan sosial. Revolusi Hutu pada akhir 1950-an dan awal 1960-an yang memaksa banyak Tutsi meninggalkan tanah air semakin memperdalam jurang perbedaan antara kedua kelompok. Selanjutnya yaitu dilatar belakangi oleh politik kolonial dan pembentukan identitas. Belgia mengimplementasikan sistem kartu identitas etnis yang menandai perbedaan ini secara administratif. Kebijakan tersebut cenderung memfavoritkan Tutsi yang sering dianggap memiliki penampilan lebih unggul dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, jabatan pemerintah, dan peluang ekonomi. Selanjutnya yaitu dinamika sosial dan konflik prakemerdekaan. Di masa prakemerdekaan, terjadi dinamika sosial yang rumit di mana identitas kelompok justru dikokohkan oleh diskriminasi sistematis. Akibatnya, revolusi Hutu yang terjadi pada akhir 1950-an terjadi perubahan besar dalam tatanan kekuasaan. Selanjutnya dilatar belakangi oleh perubahan kekuasaan dan ketidakstabilan pasca kemerdekaan. Sistem baru menggantikan sistem kolonial, namun perbedaan mendasar yang telah tertanam selama bertahun-tahun tetap ada.
Kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang politik semakin mengukuhkan perpecahan. Selanjutnya yaitu dilatar belakangi oleh eskalasi konflik dan manipulasi informasi. Ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya mencapai titik kritis pada awal 1990-an. Faktor eksternal seperti keberadaan kelompok pemberontak atau Front Patriotic Rwanda atau RPF yang mayoritas anggotanya adalah Tutsi pengungsi menambah kompleksitas situasi. Yang terakhir yaitu latar belakangi oleh kegagalan sistem politik dan respons internasional. Kurangnya intervensi segera dari komunitas global turut memperpanjang dan memperdalam kekerasan sehingga genosida berlangsung ekstrim dan tak terkendali selama sekitar 100 hari. Kegagalan sistem politik dalam mengakomodasi perubahan didukung oleh propaganda internal yang sangat memecah belah, menjadikan peristiwa genosida sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling mengerikan di era modern. Selanjutnya yaitu akar permasalahan. Yang pertama, kolonialisme dan politik identitas. Penjajahan Belgia memperkuat perbedaan antara Hutu dan Tutsi. Belgia memberikan hak istimewa kepada Tutsi dan memperkenalkan kartu identitas etnis, yang menciptakan kesenjangan sosial dan memperkuat permusuhan antar kelompok. Akar permasalahan selanjutnya yaitu ketegangan politik pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Rwanda tahun 1962, kekuasaan berpindah ke mayoritas Hutu. Tutsi mulai mengalami diskriminasi dan banyak yang diasingkan. Di luar negeri, mereka membentuk kelompok bersenjata RPF yang memicu ketegangan politik dan rasa takut di kalangan Hutu. Akar permasalahan selanjutnya yaitu propaganda dan polarisasi etnis. Pemerintah dan media seperti RTLM menyebarkan propaganda kebencian terhadap Tutsi. Tutsi disebut sebagai musuh negara dan dehumanisasi dilakukan dengan menyebut mereka kecoa sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap wajar. Selanjutnya adanya krisis ekonomi dan ketidakpuasan sosial. Kondisi ekonomi memburuk akibat kemiskinan sehingga pertumbuhan penduduk dan menurunnya harga ekspor. Ketidakpuasan ini memperkuat narasi bahwa Tutsi adalah penyebab penderitaan rakyat yang mana memperparah ketegangan etnis. Yang terakhir yaitu adanya pembunuhan Presiden Habyarimana. Pada 6 April 1994, pesawat Presiden Habyarimana ditembak jatuh. Peristiwa ini menjadi pemicu genosida. Dalam waktu sekitar 100 hari, lebih dari 800.000 orang, terutama Tutsi dan Hutu moderat dibunuh secara sistematis. Selanjutnya kita masuk pada kronologi pra-genosida Rwanda tahun 1990, militerisasi awal dan pembentukan milisi sipil. Pemerintah Rwanda mulai mempersenjatai warga sipil, khususnya Hutu, dengan senjata ringan seperti parang. Didirikan program resmi yang disebut pertahanan sipil dengan dalih menghadapi ancaman dari FPR atau Front Patriotic Rwanda. Kemudian pemuda Hutu mulai dilatih untuk bertempur, namun pelatihan ini menjadi bagian dari persiapan sistematis menuju genosida. Selanjutnya yaitu pembentukan milisi ekstremis pada tahun 1990 sampai dengan 1992. Kelompok ekstremis Hutu Power mengorganisasi dua milisi utama, yaitu Interahamwe atau mereka yang berdiri bersama, dan Impuzamugambi atau mereka yang memiliki tujuan yang sama. Milisi ini direkrut dari pengungsi internal Hutu di wilayah utara dan mencapai kurang lebih 50.000 anggota menjelang genosida. Milisi bertugas sebagai eksekutor pembunuhan massal, bekerja sama dengan tentara reguler, polisi, dan gendarmeri. Lalu pada akhir 1990 sampai dengan awal 1993, persenjataan masif dan ekspansi militer. Rwanda mulai membeli granat dan amunisi dalam jumlah besar. Boutros Ghali, yang saat itu Menteri Luar Negeri Mesir, memfasilitasi penjualan senjata besar-besaran ke Rwanda. Lalu Angkatan Bersenjata Rwanda atau FAR berkembang drastis dari kurang dari 10.000 tentara menjadi hampir 30.000 dalam 1 tahun. Banyaknya dari prajurit baru tidak terlatih dan tidak disiplin, menambah resiko kekerasan yang tidak terkendali. Pada Maret 1993, penyusunan daftar target. Kelompok Hutu Power mulai menyusun daftar pengkhianat berisi individu yang dianggap musuh politik dan sosial. Presiden Habyarimana sendiri dilaporkan mungkin termasuk dalam daftar tersebut, dituduh berkhianat oleh kelompok garis keras. Lalu kita masuk pada masa genosida, yaitu April sampai dengan Juli 1994, sekitar 800.000 sampai dengan 1 juta orang terbunuh dalam waktu kurang lebih 100 hari, terjadi kekerasan berbasis identitas etnis, pemerkosaan massal, dan pemusnahan komunitas. Lalu pada 6 April 1994, pesawat Presiden Habyarimana ditembak jatuh yang menjadi pemicu langsung genosida.
Pemerintah dan milisi ekstremis Hutu menuduh RPF dan segera melancarkan pembunuhan. Lalu pada tanggal 7 April 1994, genosida dimulai dengan dilakukannya pembantaian sistematis terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat, pelanggaran berat terhadap Konvensi Genosida 1948 dan hukum humaniter internasional. Pada Juni 1994, Operasi Turquoise, mandat kemanusiaan dari PBB, Resolusi 929, namun dikritik karena membantu pelarian pelaku genosida. Lalu pada 4 Juli 1994, RPF menguasai Kigali. RPF menghentikan genosida secara militer. Pemerintahan Hutu kolaps dan banyak pelaku genosida melarikan diri ke negara tetangga. Lalu pada tanggal 19 Juli 1994, pemerintah baru dibentuk. Paul Kagame menjadi wakil presiden yang kemudian menjadi presiden, yang mana memulai proses rekonsiliasi nasional. Adapun dampak dari genosida Rwanda, dari segi sosial, sekitar 800.000 hingga 1 juta jiwa terbunuh dalam waktu 100 hari, terutama dari etnis Tutsi dan Hutu moderat. Warga yang selamat mengalami trauma mendalam, kehilangan keluarga dan harus hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Banyak anak kehilangan orang tua dan menjadi yatim piatu, termasuk yang mengalami kekerasan seksual. Hubungan antara etnis Hutu dan Tutsi menjadi sangat rusak dan menyisakan kebencian serta kecurigaan antar warga. Dari segi kesehatan, pasca genosida terjadi penyebaran penyakit kolera di kamp pengungsi di Zaire yang menewaskan ribuan orang. Banyak korban pemerkosaan massal yang pelakunya terinfeksi HIV menyebabkan banyak korban terinfeksi, lalu fasilitas medis hancur, tenaga medis terbunuh, dan sistem pelayanan kesehatan pun lumpuh. Dari segi pendidikan, sekolah hancur atau dialihfungsikan selama konflik, kekurangan tenaga pendidik karena banyaknya guru yang terbunuh atau melarikan diri, serta anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan akibat situasi keamanan dan ekonomi yang kacau. Dari segi ekonomi, aktivitas ekonomi terhenti, infrastruktur hancur, dan produktivitas menurun drastis, lalu banyaknya profesional dan pekerja terbunuh menyebabkan kekurangan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu adanya kondisi pasca perang membuat mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya dampak dari segi pemerintahan dan politik, yaitu runtuhnya pemerintahan dan negara dalam kondisi tanpa hukum. Pengungsian besar-besaran karena ribuan orang termasuk pelaku genosida melarikan diri ke negara tetangga seperti Zaire, lalu dibentuknya International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR untuk mengadili para pelaku. Selanjutnya dampak dari segi global dan internasional, yaitu PBB dan negara-negara barat dinilai gagal bertindak cepat untuk mencegah genosida meskipun telah memiliki informasi awal. AS dan negara lain kemudian mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk mencegah genosida di masa depan melalui prinsip responsibility to protect. Selanjutnya yaitu adanya upaya rekonsiliasi, menyatukan masyarakat setelah genosida. Pengadilan Gacaca adalah salah satu dari beberapa taktik rumit yang digunakan di Rwanda untuk memulihkan kohesivitas sosial dan menghentikan kekerasan agar tidak terulang. Pengadilan Gacaca adalah sistem hukum berbasis komunitas adat yang dirancang untuk mengadili ribuan penjahat genosida. Untuk memulihkan kepercayaan di tingkat lokal, Gacaca memungkinkan para korban dan pelaku kejahatan untuk bertemu secara langsung, mendorong pengakuan, permintaan maaf, dan terkadang restitusi. Selain itu, pemerintah Rwanda secara aktif mempromosikan persatuan nasional dengan menghapus identifikasi etnis Hutu ataupun Tutsi dari kartu identitas dan menekankan identitas tunggal sebagai warga negara Rwanda. Selanjutnya yaitu peran komunitas internasional. Yang pertama ada Organization of African Unity, menjadi lembaga yang menengahi para pihak lewat perjanjian Arusha, serta mengirim pasukan militer netral. Yang selanjutnya yaitu adanya International Committee of the Red Cross atau ICRC dan Medicine Sans Frontiers atau MSF. Dua lembaga internasional tersebut bergerak di bidang kesehatan dalam kasus genosida Rwanda untuk menangani para korban yang berjatuhan maupun penyintas. Peran komunitas internasional selanjutnya yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana mendirikan lembaga United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda sebagai pemantau untuk mencegah adanya bantuan militer di perbatasan. Lalu mendirikan lembaga United Nations Assistance Mission for Rwanda sebagai lembaga yang membantu melaksanakan perjanjian Arusha. Namun pada kenyataannya UNAMIR belum memiliki tujuan yang jelas dan PBB terlalu netralitas, sehingga UNAMIR tidak bisa bergerak dengan baik. Selanjutnya yaitu PBB membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR
yang mana berdasarkan resolusi 955, PBB membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR pada November 1994. Tujuan didirikannya pengadilan ini adalah untuk mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida Rwanda. ICTR berhasil mengadili 93 individu termasuk pejabat tinggi pemerintah dan pemimpin militer dan serta Ferdinand Nahimana, pendiri radio Television Libre des Mille Collines atau RTLM. Radio ini menyebarkan propaganda kebencian, menghasut kekerasan, bahkan menyerukan pembunuhan terhadap etnis Tutsi. Yang akhirnya Ferdinand Nahimana dijatuhkan hukuman 30 tahun penjara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.